Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Resatnan. Kali ini gua akan membahas soal peluang timnas U16 Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022. Seperti kita ketahui bahwa timnas U16 Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga terakhir mereka di fase grup A Piala AFF U16 2022 yang akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman 6 Agustus nanti. Ya, tentunya ini menjadi laga penentuan bagi kedua tim karena kedua tim sama-sama saat ini memiliki poin 6 dan Indonesia sementara ini memuncaki klasemen grup A setelah surplus 11 gol, sementara Vietnam berada di peringkat kedua dengan surplus 9 gol. Untuk penentuan peringkat sendiri bisa dibilang urutannya adalah poin tertinggi di antara tim yang bersangkutan. Kemudian jika masih sama maka dihitung selisih gol, dan jika masih sama maka akan dihitung produktivitas gol. Maka untuk saat ini yang akan terkait adalah timnas U16 Indonesia dan juga Vietnam. Jadi dengan secara head to head sementara ini kita masih unggul. Jadi kalaupun nanti di laga terakhir menghadapi Vietnam hanya meraih hasil imbang, maka otomatis kita yang akan lolos ke fase semifinal sebagai juara grup. Sedangkan Vietnam harus melalui jalur runner up terbaik dari seluruh grup yang ada. Piala AFF U16 sendiri ada 3 grup ya, karena ada 12 tim peserta di situ, dan kita ataupun Vietnam kalau misalkan nanti menjadi runner up harus menunggu hasil dari tim lain di grup lain. Kalau misalkan nanti Indonesia lolos ke semifinal harus melalui jalur runner up, bagaimana sih urutannya gitu. Nah, untuk urutannya terkait dengan jalur runner up tersebut, maka timnas U16 kita juga harus melihat ataupun urutannya sih sama dengan hampir sama ya dengan urutan penentuan peringkat di fase grup. Jadi yang dilihat yang pertama adalah soal poin. Poinnya siapa yang paling tinggi di antara tim runner up tersebut gitu selama fase grup yang dijalani, kemudian selisih golnya yang dilihat, kemudian produktivitas gol yang dilihat. Setelah itu yang dilihat adalah tim yang nilainya paling rendah terkait dengan kartu kuning dan kartu merah yang diterima sepanjang fase grup. Bagaimana sih penilaian dari kartu kuning dan kartu merah ini, scoringnya ya gitu. Jadi untuk penilaian kartu kuning dan kartu merah, scoringnya kalau misalkan terkena satu kartu kuning gitu, maka itu akan mendapatkan 1 poin gitu, akan terkena 1 poin. Kemudian kalau satu kartu merah yang dilalui dari 2 kali kartu kuning gitu, maka itu akan terkena 3 poin. Jadi kalau ada satu kartu merah langsung itu kena 3 poin, dan kalau misalkan satu kartu kuning kemudian diikuti oleh satu kartu merah langsung, maka dia akan terkena 4 poin. Jadi itu poin-poinnya. Jadi kalau misalkan nanti dijumlahin dari poin-poin tersebut gitu, nah siapa yang paling rendah nilainya, maka itu yang akan lolos gitu. Kalau misalkan dari sisi itu masih sama, maka akan dilihat berdasarkan pot unggulan saat drawing. Nah, itu urutannya untuk terkait runner up grup terbaik ya untuk lolos ke semifinal. Jadi hanya satu runner up saja dari 3 grup yang ada yang bisa lolos ke babak semifinal. Dan sementara ini kalau misalkan melihat persaingan dari grup yang ada gitu kan, karena di sini yang baru memainkan 2 pertandingan kan baru grup A ya, sedangkan grup B dan grup C ini masih memainkan 1 pertandingan. Dan hari ini gitu grup B akan melakukan pertandingan matchday kedua mereka. Dan tentunya kalau melihat dari peta persaingan yang ada saat ini ataupun kumpulan poin dari tim lain saat ini, siapa aja sih yang akan menjadi pesaing Indonesia seandainya harus melalui jalur runner up gitu. Dan kalau dilihat dari poin yang ada, sebenarnya semua tim di grup B dan grup C karena baru menjalani 1 pertandingan masih berpeluang lolos ke babak semifinal gitu. Begitupun untuk lewat jalur runner up terbaik ya. Kita lihat saja dulu dari grup B gitu. Thailand yang sementara ini memuncaki klasemen, mereka maksimal bisa mendapatkan poin 9. Kemudian ada Laos dan Timor Leste
juga dari grup B mereka bisa mendapatkan poin maksimal 7, dan Brunei Darussalam masih bisa mendapatkan poin maksimal 6. Kemudian dari grup C ada Malaysia dan Myanmar yang saat ini memimpin klasemen, sementara di grup C gitu mereka bisa mendapatkan poin maksimal 9, sementara dua tim lagi yaitu Australia dan Kamboja yang juga ada di grup C bisa mendapatkan maksimal poin 6 di sisa pertandingan yang ada. Jadi itu dia peluang ataupun hitung-hitungan untuk timnas Indonesia U16. Jadi kalaupun nanti untuk lolos ke sebagai jalur runner up terbaik ya, karena kalau lewat jalur juara grup udah pasti kita dengan hasil imbang saja bisa lolos, apalagi kalau menang atas Vietnam. Jika kalah dari Vietnam dengan skor berapapun, maka kalau untuk lolos sebagai runner up terbaik di grup lain tidak ada tim yang mencapai poin 6 seperti yang didapatkan Indonesia saat ini. Kemudian kalaupun ada yang mencapai poin 6 seperti tadi regulasi yang sudah saya bacakan gitu, maka tidak ada tim yang selisih golnya dan produktivitas golnya tidak melebihi timnas U16 Indonesia. Itu baru timnas U16 Indonesia lolos ke babak semifinal. Oke, kita doakan timnas U16 kita yang dilatih oleh Coach Bima Sakti bisa lolos ke semifinal dan terus melaju hingga partai final dan akhirnya menjadi juara. Sekian dulu konten dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Gua Reza Adnan. Sampai jumpa lagi.